Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu taslima ala nabiyina al-hadi wa ala alihi washabihi ajmain. Wa la udwana illa ala zalimin. Segala puji bagi Allah, Rabbul kemudian salawat serta salam selalu semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama eh, kepada Ustadz eh, Ustadz Ikhwan yang belum hadir, yang saya muliakan, kemudian kepada teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 4 media PBA akan mempresentasikan tentang memahami ragam media pembelajaran. Di sini kami beranggotakan 4 orang, ya, yaitu ada saya sendiri, Abdul Hamam, kemudian ada teman saya Izzah, dan Melati, dan ada Aska Sabila. Kemudian submateri pertama yaitu ada teman saya kepada Melati. Apakah sudah hadir Oke, Melati? sudah. Ya, dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Eh, ini tentang memahami ragam media pembelajaran. Nah, pembelajaran bahasa Arab dalam pelaksanaannya melibatkan 4 keterampilan berbahasa dan beragam unsur kebahasaan. Oleh karena itu, sangat wajar jika dalam pelaksanaannya pembelajaran bahasa Arab ini disampaikan dengan menggunakan ragam media. So, di next. Kemudian di sini Al-Khuli mengklasifikasi media pembelajaran bahasa Arab itu menjadi beberapa kategori ya. Pertama itu media audio, seperti contohnya itu ada kaset, CD, dan radio. Yang kedua ada media visual seperti papan dan gambar. Yang ketiga media audio visual seperti film bersuara. Nah, kemudian Fauzan menjelaskan pada dasarnya media pembelajaran bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu media perangkat atau peralatan, atau yang disebut dalam bahasa Arabnya itu al-ajhizah. Yang kedua ada media materi pembelajaran, al-mawad, al-ta'limiyah, wa al-ta'lumiyah. Yang ketiga itu kegiatan penunjang pembelajaran, al-nasyatoh, al-ta'limiyah. Kemudian di sini dipecah kembali media jenis perangkatnya itu diklasifikasikan menjadi 2, yaitu perangkat audio al-ajhizah al-sam'iyah seperti radio, alat rekam, CD, dan laboratorium bahasa. Kemudian ini perangkat teknis yang kedua itu ada perangkat visual al-ajhizah al-basyariyah seperti alat penampil gambar, alat peraga, dan proyektor. Dan yang ketiga itu perangkat audiovisual al-ajhizah al-sam'iyah al-basyariyah seperti televisi, video, dan LCD. Nah, jenis perangkat yang kedua itu ada perangkat elektronik seperti komputer, laptop, maupun gawai lainnya. Nah, sementara itu, media jenis materi pembelajaran al-mawad al-ta'limiyah
wa al ta'lumiyah diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, media materi cetak, mawad al-matbu'ah, seperti buku, gambar, peta, poster, dan kartu. Yang kedua itu media audiovisual statis, mawad sam'iyah, basoriyah, tobitah, seperti film yang tidak bergerak dan sejenisnya. Dan yang ketiga, media materi audiovisual dinamis atau bergerak, mawad sam'iyah, basoriyah, mutaharikah, seperti film-film, kaset-kaset, video, dan VCD. Kemudian media jenis kegiatan penunjang pembelajaran al-nasyatoh al-ta'limiyah seperti kegiatan rihlah, kunjungan atau ziarah, pameran, drama, perlombaan, musabaqah, kemah bahasa, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu ditinjau media pembelajaran, ditinjau dari cara penggunaan yang dikaitkan dengan inderanya itu dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama media pandang, visual basohiyah. Nah, jenis media yang merangsang indera penglihatan ini berupa gambar, grafis, atau gerakan yang diterima melalui mata. Contohnya film, televisi, gambar, poster, papan iklan. Yang kedua itu ada media dengar, audio, sam'iyah. Nah, media audio ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan suara dan berfungsi untuk rangsang indera pendengaran. Contohnya, radio, podcast, musik, dialog dalam film, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada media dengar pandang, audiovisual sam'iyah, baswariyah. Nah, jenis media ini yang merangsang indera pendengaran dan penglihatan. Oke, bisa di next. Selanjutnya akan dibawakan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kepada Kak Aska, apakah ada? Baik, saya lanjutkan tentang karakteristik eh, karakteristik media berdasarkan jenis indera yang dilibatkan. Di sini ada 5. Yang pertama, media visual, penglihatan. Media visual memanfaatkan indera penglihatan untuk menyampaikan pesan. Mereka menggunakan gambar, grafik, dan video untuk menarik perhatian dan menyampaikan informasi dengan jelas. Media visual memiliki keunggulan dalam kemampuan untuk menciptakan kesan visual yang kuat dan mempengaruhi emosi audiens dengan imajinatif. Kemudian yang kedua ada media audio atau media suara. Media audio menggunakan indera pendengar untuk menyampaikan pesan melalui suara, musik, dan narasi. Mereka mampu membangkitkan emosi, menciptakan suasana, dan memperkuat pesan dengan menggunakan efek suara yang tepat dan musik yang sesuai. Media audio sering digunakan dalam iklan radio, podcast, dan presentasi multimedia. Contohnya, yaitu contohnya radio, podcast, dan presentasi multimedia. Kemudian, yang ketiga ada media taktil, yaitu peraba.
Media taktis ya memungkinkan audiens untuk berinteraksi fisik dengan konten. Mereka menggunakan tekstur, bentuk, dan material untuk menciptakan pengalaman sensasi yang mendalam. Media taktis efektif dalam membangun hubungan langsung antara konsumen dan konsumen melalui pengalaman yang nyata. Kemudian, itu penciuman dan media gustatory mengecap. Ya. Media olfactory dan gustatory melibatkan indera penciuman dan pengecapan. Mereka jarang digunakan dalam media konvensional. Penggunaan aroma atau rasa tertentu dapat memperkuat pesan dan membangun asosiasi emosional dengan merek dan produk. Media olfactory dan gustatory sering digunakan dalam acara pameran atau promosi yang menawarkan sampel makanan, minuman, atau produk parfum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iza. Pada Iza, jadi silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin izin melanjutkan materi mengenai prinsip-prinsip penyusunan media audiovisual, multimedia, dan hypermedia. Eh, Secara didefinisikan menurut Wina Sanjaya, media audiovisual itu adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara juga dapat mengandung unsur gambar yang dapat dilihat. Misalnya seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Nah, untuk multimedia sendiri secara umum merupakan kombinasi representasi audio dan visual yang memungkinkan orang berkomunikasi dan berbagi ide dengan elemen digital dan cetak untuk pengalaman yang lebih kaya. Maka multimedia adalah bentuk media digital yang lebih luas yang didefinisikan sebagai integrasi berbagai bentuk konten seperti teks, gambar, grafik, audio, animasi, dan video, di mana informasi tersebut diproses secara digital. Oke, boleh di next. Nah, sedangkan hypermedia sendiri adalah bentuk bentuk media yang saling berhubungan dan dihubungkan bersama secara non-linear atau yang kita sebut sebagai World Wide Web atau WWW. Dan hypermedia ini juga perpanjangan dari hypertext dan multimedia, yaitu suatu media di mana informasi tidak hanya jenis teks, tetapi juga dari jenis gambar, suara, video, atau multimedia. Sebuah hypermedia ini dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang lebih interaktif yang dapat berhubungan dengan banyak media yang lebih luas. Nah, untuk hypermedia itu sendiri dalam dalam pengoptimalan peran media agar tercapai pembelajaran yang lebih baik itu, yang pertama langkah-langkahnya persiapan sebelum penggunaan media. Nah, yang pertama ini mempelajari petunjuk penggunaan media. Yang kedua, semua peralatan yang akan digunakan perlu disiapkan sebelumnya, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran tidak akan terganggu oleh hal-hal yang bersifat teknis. Yang ketiga, perhatikan pengaturan ruang dan jumlah siswa. Nah, selanjutnya, langkah-langkah penggunaan hypermedia, pelaksanaan penggunaan media. Yang ketiga, meminta respon peserta didik. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Yang keempat, evaluasi guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri. Dan yang terakhir,
tindak lanjut peserta didik dengan memberikan pekerjaan rumah. Nah, untuk prinsip pengoptimalan peran media agar tercapai pembelajaran dengan baik dapat ini nih ada 4 poin. Yang pertama, menentukan media dengan tepat. Yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Yang keempat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Mungkin sekian pembahasan mengenai prinsip-prinsip penyusunan media audio, visual, multimedia, dan hypermedia. Terima kasih. Oke, ini izin lanjutin lagi. Menurut Richard E. Mayor pada tahun 2009 menyebutkan bahwa 7 prinsip desain multimedia untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan belajar siswa. Prinsip-prinsip tersebut telah dibuktikan melalui penelitian oleh si Richard ini dengan menggunakan tes retensi atau tes mengingat dan tes transfer atau tes memahami gitu. Nah, untuk prinsip yang pertama ada prinsip multimedia. Prinsip multimedia ini berarti siswa dapat belajar lebih baik dari kata-kata dan gambar-gambar daripada hanya kata-kata saja. Maka sajian multimedia hendaknya memadukan 2 kata-kata atau teks dan diikuti dengan sajian gambar. Prinsip yang kedua, prinsip keterdekatan ruang atau spatial contiguity principle atau gambar dan kata-kata yang disajikan haruslah berdekatan dalam on-screen. Gambar dan teks atau kata yang berjauhan akan menyulitkan si siswa ini akan memahaminya. Yang ketiga, prinsip keterdekatan waktu, yang mana gambar ini disajikan secara simultan atau berbarengan daripada sukesif atau bergantian dalam on-screen. Nah, karena dapat menyebabkan terjadi kesalahan dalam proses informasi. Selanjutnya, prinsip perbedaan individual. Pengaruh desain ini lebih kuat terhadap siswa berpengetahuan rendah daripada siswa berpengetahuan tinggi. Penggunaan multimedia sebaiknya digunakan pada siswa yang belum mempelajari materi. Prinsip berikutnya adalah prinsip koherensi, yakni gambar-gambar atau suara-suara tambahan atau suara ekstra itu dibuang daripada dimasukkan karena unsur tambahan tersebut akan mengalihkan perhatian siswa dari materi-materi yang penting. Selanjutnya, prinsip modalitas. Prinsip ini yaitu gambar-gambar atau kata-kata yang sama disajikan secara visual, yakni sebagai animasi dan teks. Akan menyebabkan saluran visual atau picture kelebihan beban. Sebaliknya, saluran auditory atau verbal ini nggak dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya ada prinsip redundansi. Nah, ini lebih baik dari animasi dan narasi daripada animasi. Narasi dan teks on screen, jika kata-kata dan gambar-gambar disajikan secara visual, yakni animasi dan teks akan menyebabkan saluran visual kelebihan beban sehingga pemrosesan informasi menjadi kurang maksimal. Sekian pemaparan mengenai 7 prinsip desain multimedia yang dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan belajar siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari kelompok kami. Jika ingin ada yang ditanyakan, dipersilakan kepada yang lain.
Bagaimana teman-teman? Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung rasain atau di kolom chat. Saya izin bertanya. Iya, Putri. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 4 sudah menyajikan materi pada hari ini. Jadi saya ingin bertanya, tadi kan prinsip pengoptimalan peran media agar tercapai pembelajaran yang baik itu ada 4 ya. Nah, saya ingin bertanya aja mungkin dari kelompok 4, apakah ada pengalaman mengajar atau bisa ambil contoh dari materi nahu sorof kelas berapa gitu yang teman-teman tahu. Menurut teman-teman yang tempat itu seperti apa gitu, baik medianya atau yang 4 prinsip tadi, prinsip tadi. Itu aja, apakah sudah jelas? Tentang apa tadi, Putri? Tentang nahu sorof ya? Bebas mau nahu sorof, pokoknya pembelajaran bahasa Arab, atau kalau ada pengalaman mengajar dari teman-teman kelompok 4 bisa di-sharing. Terima kasih. Oke. Lain, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kami sekalian izin berdiskusi dulu kepada yang lain. Jika ingin ada yang dipertanyakan, silakan.
Baik, insya Allah jawabannya akan dijelaskan oleh Izzah. Pada Izzah, silakan. Ya, tadi pertanyaannya mengenai contoh pembelajaran bahasa Arab yang sesuai dengan prinsip pengoptimalan media ya. Nah, di sini pembelajaran bahasa Arab itu dengan prinsip pengoptimalan media dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut ya. Dengan memanfaatkan medianya itu secara efektif. Nah, contohnya misalkan bentar, mana? Yang pertama dari penggunaan teknologi ya. Ini untuk menentukan media yang tepat, kita butuh penggunaan teknologinya dengan misalnya memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pembelajaran bahasa Arab, situs web interaktif, atau perangkat lunak pembelajaran untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa. Nah, selanjutnya dari pengoptimalan medianya, yang kedua bisa pembelajarannya berbasis game. Nah, ini menggunakan media permainan yang edukatif yang didesain untuk memperkuat pemahaman bahasa Arab melalui pengalaman belajar yang menyenangkan. Nah, selanjutnya pembelajaran berbasis proyek. Dengan memberikan proyek-proyek pembelajaran yang dapat memungkinkan si siswa ini menggunakan bahasa Arab dalam apa ya, dalam kehidupannya gitu ya. Nah, seperti membuat presentasi, drama bahasa Arab atau vlog video gitu. Nah, selanjutnya pembelajaran kolaboratif. Nah, ini mendorong kerjasama antar siswa dalam kegiatan belajar seperti diskusi kelompok, mensimulasikan peran, atau proyek bersama untuk meningkatkan pemahaman bahasa Arab tersebut. Selanjutnya, medianya bisa yang berbasis multimedia dengan mengintegrasikan berbagai media seperti visual, audiovisual, gambar, dan lain-lain dalam materi pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Nah, penggunaan media sosial juga dengan memanfaatkan platform media sosial untuk meningkatkan interaksi siswa dengan bahasa Arab seperti melalui grup diskusi atau konten pembelajaran yang dibagikan. Nah, dengan prinsip pengoptimalan media dalam pembelajaran bahasa Arab tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan motivasi siswa untuk belajar lebih baik. Di sini perlu diperhatikan untuk menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat itu di poin akhir. Nah, itu tuh maksudnya misalkan kalau pembelajarannya kosakata bisa menggunakan media interaktif seperti gambar gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Mungkin sekian jawaban dari saya. Kalau ada tambahan lagi boleh. Terima kasih. Oke, terima kasih Za atas jawabannya. Terima kasih. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, eh, maka saya akan tutup dengan pembahasan kami ya dengan alhamdulillah, alhamdulillah, dan saya kembalikan ke Putri.